Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur, puji dan syukur kami aturkan kehadiran-Nya atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami mulai proses KBM belajar mengajar. Kami mohon putuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar KBM kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Namun Tuhan, tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ketua Kelas yang sudah membimbing kita dalam doa pagi. Hari ini banyak yang tidak hadir. Ketua Kelas, semuanya hadir itu. Semuanya hadir. Hadir itu. Beri tepuk tangan untuk yang tetap semangat pada hari ini. Usahakan kehadirannya dipertahankan anak-anak, karena 2 minggu lagi ulangan, kamu sudah melaksanakan ulangan penilaian akhir semester. Jadi usahakan pertahankan terus kehadirannya. Bisa? Bisa. Ibu. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kita semua berdiri. Satu orang kita dalam lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bangga tidak menjadi warga negara Indonesia? Apa yang perlu kita laksanakan atau kita lakukan sebagai bangsa Indonesia? Iya, menjunjung tinggi rasa persatuan. Apa lagi? Ya, menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Baik. Jadi itu sebagai generasi penerus itu harus kita laksanakan. Masa depan ada di tangan kalian. Jadi jangan tanyakan seberapa besar negara berikan untuk kalian, tetapi tanyakan apa yang kalian berikan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah harga mati. Bisa tidak? Bisa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bisa? Bisa. Sanggup? Sanggup. Oke. Materi minggu lalu tentang apa? Pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Masih ingat materinya? Masih. Kira-kira apa pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan pertahanan dan keamanan? Siapa bisa? Oke. Moran bisa jelaskan dulu pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang politik. Itu seperti apa kira-kira? Dalam aspek politik, menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi,
sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Iya. Itu termasuk apa tadi? Kemajuan iptek dalam bidang apa? Politik. Tadi malam belajar tidak? Belajar. Oke, harus belajar. Berikut bagaimana pengaruh kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Itu minggu lalu kamu sudah pelajari. Coba. Aspek ekonomi yaitu 1. Makin meningkatnya investasi asing atau pengalaman modal asing di negara kita. Yang kedua, Ya. makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Iya. Beri tepuk tangan untuk Lisa dulu. Karena sudah menjelaskan secara detail tentang pengaruh kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Kalau dalam bidang sosial budaya, coba Margareta. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan masih canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Iya. Itu pengaruh kemajuan iptek dalam bidang apa tadi? Sosial. Jadi Ibu yakin materi sebelumnya kalian sudah pahami, sudah tahu. Ini Ibu tidak ragukan lagi. Kalau sudah siap, maka kita beralih ke materi selanjutnya pada bab yang keempat tentang dinamika persatuan dan kesatuan. Iya. Sebagai upaya menjaga mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun KD, indikator dan tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Di slide PowerPoint Ibu sajikan, kalian bisa lihat. KD-nya di sini satu orang bisa bacakan tidak? KD 3.3 mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Jadi kompetensi dasar di sini yaitu pada 3.3 itu mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan indikatornya, wah bisa bacakan indikatornya pada 3.3.1. Coba bisa baca? Jelas? Lanjut. Indikator 3.3.1 peserta didik dapat menguraikan hakikat negara kesatuan. Iya. Pada indikator 3.3.1, peserta didik dapat menguraikan hakikat negara kesatuan. Sedangkan pada indikator kedua, Markus, 3.3.2, Indikator 3.3.2 peserta didik menganalisis unsur-unsur negara, tujuan negara, fungsi negara, dan bentuk-bentuk negara. itu KD dan indikatornya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini ada 2 tujuan di sini. Margareta bisa baca tujuan yang pertama. Peserta didik kelas 12 IS 3 dapat menguraikan hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, peserta didik kelas 12 IPS 3 dapat menganalisis karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia sehingga mampu memperbanyak kesatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Iya. Jadi setelah pembelajaran ini, Ibu
Yaitu Ibu sajikan materinya dulu. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat yang pertama itu negara. Pernah dengar negara? Pernah. Siapa yang bisa menjelaskan? Negara itu apa? Definisi dari negara tersebut. Oke. Penulis. Iya. Definisi dari negara. Secara umum, negara diartikan sebagai wilayah yang dihuni sekelompok masyarakat yang berjumlah besar dan mempunyai sistem pemerintahan untuk mengatur masyarakat. Iya. Jadi definisi dari negara tersebut diartikan sebagai wilayah yang dihuni sekelompok masyarakat yang berjumlah besar dan mempunyai sistem pemerintahan untuk mengatur masyarakatnya. Definisi negara ini menurut Aristoteles. Siapa bisa bacakan untuk kita? Bareng. Menurut Aristoteles, negara adalah kesatuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Iya. Berikut Geroda. Definisi negara menurut George Gilligan. Menurut Coba. George Gilligan, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang berkediaman di wilayah tertentu. Iya. Dan itu definisi negara menurut para ahli. Jadi sebentar nanti perkelompok akan mendiskusikan bagaimana makna negara tersebut menurut para ahli. Bisa? Bisa, Ibu. Setiap kelompok akan membahasnya. Berikut kita lihat tentang makna negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya tentang apa? Emang? Bagaimana bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945? Bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berbunyi tentang negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Kalau bentuk pemerintahan, ya, iya. Bentuk pemerintahan republik. Harus ingat ya, ibu tanya bentuk negara apa? Kesatuan. Bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan iya. Sistem pemerintahan presidensial. Ini anak ibu ini tiap hari makin pintar. Kita beri tepuk tangan untuk tidak sia-sia masuk pada hari ini. Berikut kita lihat. Kamu bisa baca tidak? Coba satu orang bisa baca dulu bagaimana bentuk pemerintahan negara Indonesia. Oke, Panci. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Istilah negara kesatuan ini mengandung makna bahwa susunan negara Indonesia hanya terdiri atas satu negara saja dan tidak dikenal ada negara di
di dalam negara seperti hanya pada suatu negara serikat. Jadi harus tahu ya, kalau negara kesatuan bagaimana? Seperti yang sudah disampaikan oleh Tati tadi bahwa makna dari negara kesatuan ini bagaimana? Pahami negara kesatuan itu? Kamu pahami tidak? Coba. Beda dengan negara serikat atau negara federasi. Kalau pada negara kesatuan hanya terdiri atas satu negara saja, satu undang-undang. Kalau dalam negara serikat terdiri dari beberapa negara. Harus pahami dulu negara kesatuan dengan negara serikat atau negara federasi. Oke. Untuk lebih memahami kalian tentang dinamika persatuan dan kesatuan negara, Ibu tampilkan video pembelajarannya. Dengar tidak suaranya? Volumenya dengar jelas tidak? Memberikan pengertian negara adalah organisasi dalam wilayah dapat membolehkan kegunaannya terhadap semua golongan keagamaan lainnya dan dapat digunakan wilayah adalah daerah yang dikuasai atas sosial dan sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling pertama. Wilayah terdiri dari tolong simak baik-baik sebentar, ada pertanyaan yang muncul ya. Dari video, dari gambar. Nanti sebentar Ibu kasih pertanyaan. unsur negara bisa disebut di atas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara.
Setiap orang yang melakukan tindakan perundungan dihukum tanpa mendapat kedudukan dan jabatan. Ketiga, fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga negara. 4. Simak baik-baik ya. Sebentar dikasih pertanyaan terkait dengan video tersebut. Budaya alam yang berbudi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Berikutnya adalah tujuan negara. Dunia Mujair menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar program tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan masyarakatnya. Sedangkan tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan
sih? Identitas dari negara Indonesia seperti apa? Itu yang kita pelajari hari ini, karakteristik. Jadi yang pertama itu kita tahu dulu hakikatnya. Hakikat dari negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua karakteristik dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuannya kita harus pahami. Pahami dari dua tujuannya itu sudah tampilkan dari awal pembelajaran itu. Sudah? Bagaimana dengan videonya? Jelas tidak? Jelas. Kita semua berdiri dulu untuk meningkatkan semangat pagi ini. Kita ice-breaking. Bisa? Jadi kalau ibu sampaikan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Masih ingat ya? Masih. Jadi sebentar ibu sampaikan 3, 2, 1. Harus apa semua? Harus konsentrasi. Ayo kita mulai. Ayo. Tepuk 1. Oke. Yes. Tepuk 3. Yes. Tepuk 1. Oke. Tepuk 3. Yes. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kira-kira video yang ibu sudah sajikan itu apa yang kalian bisa pahami dari video tersebut? Siapa bisa? Oke, Dedo. Yang pertama, unsur negara, fungsi negara, dan bentuk-bentuk negara. Ya, dari video tersebut yang kalian pahami yaitu unsur-unsur negara. Ada tujuan negara, ada fungsi negara, ada bentuk-bentuk negara. Kira-kira siapa bisa menjelaskan unsur
yang menetap dan hidup dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Iya. Mereka yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah atau menetap. Beda dengan bukan penduduk. Siapa bisa menjelaskan? Bukan penduduk. Oke? Bukan penduduk berarti ialah mereka yang hanya sementara menetap di suatu wilayah. Iya. Mereka yang hanya sementara menetap, sementara. Beda dengan yang penduduk tadi menetap. Berikut, warga negara. Coba, oke, Kay. Warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Iya, mereka yang berada dalam suatu wilayah negara dan berdasarkan hukum menjadi anggota dari suatu negara. Kalau bukan warga negara, iya, benar? Bukan warga negara atau orang asing adalah mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut dengan rakyat. Selain itu terdapat perbedaan antara penduduk dengan bukan penduduk yang menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban tertentu. Iya, itu termasuk bukan warga negara. Beda kan ya? Kalau warga negara mereka yang berada dalam suatu wilayah negara dan berdasarkan hukum menjadi anggota dari suatu negara. Beda dengan bukan warga negara, mereka yang berada dalam suatu wilayah negara tetapi tidak berdasarkan hukum menjadi anggota dari suatu negara. Tetapi tunduk pada aturan yang berlaku. Walaupun mereka bukan warga negara tetapi mereka tunduk pada aturan yang berlaku. Bisa? Bisa. Itu termasuk unsur negara. Yang berikut kita lihat tentang fungsi dari negara tersebut. Coba masih ingat tadi video yang disajikan tadi juga ada sudah fungsi dari negara tersebut. Ayo, oke, Ose. Fungsi dari negara adalah satu, pertahanan dan keamanan. Yang pertama fungsi pertahanan dan keamanan. Ikut saya dulu. Fungsi pertahanan dilaksanakan oleh siapa? Opo. Hah? Fungsi pertahanan dilaksanakan. Iya, kita. Beri tepuk tangan untuk Opo. Jadi fungsi negara yang pertama fungsi pertahanan dilaksanakan oleh TNI. Sedangkan fungsi keamanan fungsi keamanan dilaksanakan oleh Polri. Yang kedua, Fungsi keadilan. yaitu fungsi keadilan. Bagaimana fungsi keadilan itu? Susah? Fungsi keadilan. Fungsi dari keadilan untuk menegakkan hak-hak dan mensejahterakan derajat manusia tanpa membeda-bedakan yang kaya, yang miskin, dari jabatan maupun dari kalangan. Iya. Jadi fungsi keadilan di sini berarti negara wajib berlaku adil di muka umum, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Berikut fungsi negara yang ketiga yaitu tentang apa? Pengaturan dan keadilan. Iya, yaitu fungsi pengaturan dan keadilan. Coba, siapa bisa jelaskan? Ose masih lanjut. Yaitu negara Mengatur keterlibatan masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil, juga mencegah pemberontakan yang terjadi dalam masyarakat. Iya. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu fungsi apa tadi, Diego? Fungsi pengaturan dan keadilan. Yang terakhir, Oke, fungsi yang berikut. Kesejahteraan dan kemakmuran. Iya, fungsi kesejahteraan
yang bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ya, jadi fungsi yang terakhir yaitu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Bagaimana negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Itu adalah fungsi negara. Yang berikut kita lihat tentang tujuan negara. Kira-kira tujuan negara di sini berada? Tujuan negara apa saja tadi? Tujuan negara itu kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pada alinea berapa, Saudara? Alinea keempat. Apa bunyi dari alinea keempat? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Ya. dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Beri tepuk tangan untuk sudah ya? Unsur negara, fungsi negara, tujuan negara, dan bentuk-bentuk negara. Di sini bentuk negara ada dua. Yaitu bentuk negara apa dengan apa? Coba, Kak. Yaitu Kesatuan dan Serikat. iya, negara kesatuan dengan negara serikat. Kalau negara kesatuan, tadi dari awal pembelajaran Ibu sudah tampilkan. Negara kesatuan itu bagaimana? Negara yang berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk dideklarasikan. Iya, itu termasuk dari negara kesatuan. Beda dengan negara serikat atau federasi. Coba sama bisa jelaskan negara serikat. Oke, Ola. Adalah negara yang terbentuk dari negara-negara bagian yang kecil dan memiliki kewenangan yang berbeda dari pemerintah pusatnya. Iya. Negara serikat atau negara federal merupakan gabungan dari beberapa negara bagian. Bisa? Bisa. Sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita diskusikan, diskusi tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia dan karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada di dalam LKPD. Sebentar ketua-ketua kelompok akan maju ke depan sini dan terima LKPD yang sudah bagikan. Di dalam LKPD itu ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan dikerjakan, jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya di LKPD. Bisa? Bisa. Bisa. Masih. Ketua kelompok bisa ambil buku paket supaya coba buka buku paket di halaman 93 itu. Coba baca dulu. Baca sedikit 5 menit dulu. Sudah? Sekarang ketua-ketua kelompok silakan ambil LKPD dengan bahan ajarnya.
Baca sedikit dulu. Satu lembaga kerja peserta didik, satu materi. Ada kesulitan? Kalau tidak ada kesulitan, dilanjutkan. Ingat, 15 menit saja. Memberi kesempatan untuk sementara itu presentasikan di depan. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya. Goyang nih, goyang nih. Tidak. 50. Nanti alat pro pakai. maksudnya negara dan negara kesatuan sama.
Kusnari dan Harmaili Ibrahim. Sudah kelompok 1 sudah? Oke. Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah. Masih menunggu kelompok 3 dan 4 ya. Tolong bersabar. Ketua kelompoknya tentukan memang siapa yang menjadi moderator, siapa menjadi penulis dan pemateri. 57.
Dua ini bisa dilihat. Mereka kelompok dua yang Sudah semua toh? Sudah. Oke, sekarang kita beri kesempatan pada kelompok 1 untuk bisa maju ke depan sini mempresentasikan hasil diskusi. Kita beri kesempatan. Tentukan memang 3 orang sebagai moderator, 1 sebagai pemateri, dan 1 sebagai notulen. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kami, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelindungannya kita dapat berkumpul di lembaga ini dalam keadaan sehat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk melaporkan hasil diskusi kami. Yang pertama, Max Weber. Makna negara kesatuan. Negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Yang kedua, Max Weber. Sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Yang ketiga, Prof. Mr. Soenarko. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Terima kasih kepada teman yang telah membacakan hasil diskusi kami. Saya akan kembalikan kepada guru pembimbing untuk menjelaskan lebih lanjut. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Moderator silakan pandu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain, bisa beri kesempatan. Moderator silakan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, kami mempersilakan. Oke, kelompok 2 akan bertanya ke kelompok 1 terkait dengan hasil presentasi tadi. Ibu beri kesempatan, moderator silakan pandu teman-teman.
ada pertanyaan dari teman-teman, kami berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari kelompok 1 sudah menjelaskan apa itu Max Weber. Tolong dijelaskan 3 unsur pokok dari yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Oke. Tadi kelompok 1 sudah jelaskan definisi negara menurut Max Weber. Yaitu ada 3 unsur kalau tidak salah. Kelompok 2 sampaikan supaya kelompok 1 bisa jelaskan. Ada 3 unsur tersebut bisa dijelaskan. Yang pertama harus rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Silakan. Silakan kelompok 1. Langsung jawab atau bagaimana? Langsung. Oke, kelompok 1 akan menjawab permintaan dari kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 terkait dengan unsur-unsur negara. Iya. Yang pertama, wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Yang kedua, pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Jika ada tanggapan balik, kami persilakan. Kepada kelompok 2, cukup tambahkan sedikit ya terkait dengan unsur-unsur terbentuknya negara harus ada penduduk. Mereka yang penduduk berarti mereka yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara. Itu menetap. Yang kedua harus ada wilayah. Yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat di sini pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas itu terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif beserta jajarannya saja. Itu pemerintah dalam arti sempit. Bisa? Bisa. Moderator mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Silakan dipandu. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman lain, waktu dan kesempatan saya berikan. Tidak ada? Yang lain kelompok lain tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang bisa bersama-sama mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Sekian dan terima kasih. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Berikut kelompok 2, Ibu beri kesempatan maju ke depan untuk presentasi dan hasil. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya mengajak kita untuk memanjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena telah melindungi kita hingga saat ini. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Sentralisasi dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi. Semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah hanya menjalankan instruksi dan pemerintah atau peraturan dari pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri
dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. 1. Keuntungan sistem sentralisasi. A. Adanya keseragaman peraturan di seluruh negara. B. Adanya kesederhanaan hukum karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya. C. Penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Terima kasih atas teman yang sudah membacakan hasil diskusinya. Saya memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Iya, dari kelompok 3 mencoba untuk memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apakah pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada daerah otonom? Ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Baik, kami ada pertanyaan. Jelaskan dari justisi, arti dari justisi. Justisi adalah peradilan. Kalau masih ada tanggapan, Mungkin ada pertanyaan balik? Tidak ada. Oke. Tidak ada, moderator. demikian hasil diskusi kami. Kami persilakan. Kami mengucapkan limpah terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya terkait dengan sistem sentralisasi. Bisa ya? Jadi yang merupakan kewenangan yang tidak bisa diberikan kepada daerah otonom, yaitu tadi sudah kita dengar penjelasan dari kelompok 2, yaitu apa? Agama, justisi, moneter dan fiskal, apalagi pertahanan dan keamanan. Itu yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat yang tidak bisa diberikan kepada kewenangan pemerintah daerah. Oke, kita beralih ke kelompok 3. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Sebelum kami melaporkan hasil diskusi kami, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya mempersilakan kepada teman untuk memperkenalkan diri serta tugasnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yosef Mingusado sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Maria Lucia Redaka sebagai pembaca. Perkenalkan, nama lengkap saya Peter Nelo Meretagirin sebagai moderator. Baik, sesudah kami melaporkan, sebelum kami melaporkannya, kami berikan kepada teman saya untuk melaporkan hasil diskusi kami. Yang pertama, C.R. Strong. Negara kesatuan adalah bentuk negara wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Yang kedua, Abu Daud Busro dan Soehino. Negara kesatuan ialah bentuk negara yang sifatnya tunggal, artinya hanya terdiri dari satu negara saja dan tidak tersusun dari beberapa negara. Yang ketiga, Muhammad Kusnardi dan Hair Mali Ibrahim. Negara kesatuan ialah bentuk negara yang tersusun atas satu negara saja, di mana tidak mengenal adanya negara di dalam negara seperti pada negara federal. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah menjawab hasil diskusinya. Dan persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana kelompok lain? Kelompok
Oke. Ya. Ya, kami persilakan kepada kelompok 1. Coba jelaskan negara federalis. Bagaimana moderator langsung dijawab atau moderator bagaimana langsung dijawab atau bagaimana? Berapa menit lo? 1 jam. 13. Langsung dijawab atau bagaimana? Negara federal. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan di negara yang memiliki kawasan yang sangat luas, sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik, maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintahan pusat kepada unsur-unsur daerah di bawahnya, seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi, dan lainnya. Bagaimana? Moderator. Jika ada tanggapan balik dari kelompok 1, kami persilakan. Sudah? Iya. Mereka kelompok 1. Kelompok 1. Bagaimana, ada pertanyaan balik? Oke, sudah jelas? Sudah ya? Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu yang sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang beri kesempatan ke kelompok 4, kelompok terakhir bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 3 orang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, ucapkan selamat pagi Ibu. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya Dia masih memberikan nafas kehidupan sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas ini. Di kesempatan ini saya silakan teman saya untuk membahas atau menjelaskan atau membacakan hasil diskusi kami. Kepada teman-teman saya silakan. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Yang kedua, bidang yang menjadi urusan pemerintah daerah. Yang pertama, kelautan dan perikanan. Yang kedua, pariwisata. Yang ketiga, pertanian. Yang keempat, kehutanan. Yang kelima, energi dan sumber daya mineral. Yang keenam, perdagangan. Yang ketujuh, perindustrian. Yang kedelapan, transmigrasi. Baik, terima kasih teman-teman kesempatan. Jika ada pertanyaan, kami silakan teman-teman untuk menanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Iya. Iya. Margareta dengan teman-temannya ada pertanyaan. Coba. Jelaskan dari kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Ya. Kelebihan dan kekurangan dari sistem desentralisasi. Oke. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Salah satu kelebihannya yakni dapat mendorong perekonomian daerah menjadi lebih besar. Yang kedua, salah satu kekurangannya adalah mengikatnya kompleksitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana?
Oke, dari kelompok 3, 2 mengatakan bahwa sudah pasti dengan penjelasan dari kelompok 4. Ada pertanyaan? Moderator silakan panggil teman-teman di dalam Jika lagi. ada pertanyaan lagi kami silakan. Sebutkan tujuan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Mana salah kali tadi. Maksudnya susah. Kau lu kena pang dah kan? Gimana lah? Bukan ikut lah. Terkait dengan pembahasan dari kelompok 3 itu, mereka membahas tentang sistem desentralisasi. Sehingga tadi punya pertanyaan tadi dipilih dulu. Karena mereka bahas di sini itu tentang sistem desentralisasi bukan sebuah negara ya. Jadi ralat pertanyaan dari kelompok 3. Sudah, berapa sudah jadi sesuai dengan penilaian yang ada dari masing-masing kelompok dan hasil presentasi tadi, yang mendapat nilai tertinggi yaitu kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok yang lain bisa akan lebih aktif lagi pada pertemuan berikutnya. Bisa? Bisa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, siapa bisa menyimpulkan materi yang kalian sudah pelajari hari ini? Oke, Margarita bisa simpulkan. Kesimpulan dalam materi ini ialah kita bisa mengetahui pengertian dari negara, unsur-unsur negara, fungsi negara dan tujuan negara. Iya. Dari pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian bisa menguraikan bagaimana unsur negara. Ingat ya, ada 3 itu. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan. 3 unsur itu yang termasuk unsur konstitusi. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif. Bagaimana fungsi dari negara? Ada 4. Tadi sudah dijelaskan oleh Margareta bahwa ada 4 fungsi negara. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi keadilan, fungsi pengaturan dan keadilan, dan fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Dan terkait dengan tujuan negara, yaitu kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu pada alinea keempat. Dan bentuk-bentuk negara itu ada 2 bentuk negara serikat dan bentuk negara kesatuan. Ada 2 sistem negara kesatuan, sistem negara sentralisasi dan sistem negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ingat itu, pulang ke rumah pelajari kembali sehingga pertemuan berikutnya Ibu tanya itu harus tahu. Bisa? Bisa. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kita apa yang menyenangkan? Susah? Hah? Ya? Ada. Oke, Ina, bagaimana? Ada video pembelajaran. Ya, ada video pembelajaran apa lagi? Ada ya. Oke. Nanti pertemuan berikutnya Ibu kembangkan lagi supaya kalian lebih semangat. Oke. Untuk menutup pertemuan hari ini kita berdiri semua dulu. Kita nyanyi kembali. Kelompok 3. Yes. Kelompok 1.
supaya ibu mau tahu bahwa kemampuan kalian untuk memahami materi hari ini itu sejauh mana. Ya. Langsung dikerjakan. Langsung ditulis di dalam. Kerja masing-masing, tidak boleh kerja kelompok, ya? Sudah. Jangan lihat pekerjaannya teman, langsung dikerjakan. Sudah? Oke. Dikumpulkan? Sudah toh? Sudah. Silakan sekretaris bisa bantu ketua kelas untuk pekerjaannya. Sudah? Ibu harap nilai yang kalian hasilkan pada pertemuan kali ini memuaskan. Yakin tidak? Yakin. Harap nilainya tinggi ya, dan memuaskan. Kemudian baru ibu bagikan. Sudah semua? Kau sudah kumpulkan semua? Sudah. Jadi pulang ke rumah itu pelajari materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Nanti minggu depan itu kita pelajari tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Di buku paket halaman 100 itu. Jadi pulang ke rumah belajar kembali supaya nanti ibu tanya sekitar persatuan bangsa dari masa ke masa itu harus tahu. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu minta ketua kelas untuk menutup pertemuan dengan doa. Ibu minta kesediaan ketua kelas untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Siap. Nanti untuk berdoa dulu. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan perlindunganmu sepanjang pembelajaran PKN ini. Sekarang kami mau istirahat. Kami mohon lindungilah kami dalam istirahat ini agar kami tidak mendapatkan bahaya yang buruk. Kami Tuhan tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ketua kelas sudah menutup pertemuan kali ini dengan doa. Sampai ketemu minggu depan. Ya,